seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam program berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Sebanyak 4 rumah warga di Dusun Kerajaan Barat, Desa Singojuru, Kecamatan Singojuru, rusak parah setelah diterjang angin besar yang disertai hujan lebat. Pemilik rumah sempat tertimpa, beruntung tidak ada korban jiwa. 4 rumah yang rusak parah yakni milik Liman Bibisono, Sucianto, Mat Saji, dan Sandi Toto Kurniawan. Kerusakan terjadi pada bagian atap yang ambruk setelah diterjang angin besar yang disertai hujan lebat. Pemilik rumah sempat tertimpa material genteng dan juga kayu atap. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban luka maupun jiwa. Menurut salah satu warga yang rumahnya ambruk, Liman Wibisono menjelaskan, pada hari Kamis petang saat hujan lebat yang disertai angin besar tersebut, dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba terdengar suara kayu patah. Tak berselang lama saat hujan tambah lebat, atap rumahnya ambruk dan dirinya tidak sempat melarikan diri karena mencari perlindungan. Seusai ambruk dan dirasa aman, baru mencari jalan keluar, namun sempat mengalami kesulitan karena posisi saat itu dalam kondisi gelap. Ia pun berusaha meraba-raba dan juga mendengar teriakan warga yang menolongnya meski sempat tertimpa material genteng pada punggungnya, namun tidak mengalami luka. Selain dirinya, warga lain Sucianto bersama anak istrinya juga mengalami hal yang sama. Akibat dari peristiwa ini, ia masih mengalami trauma yang mendalam akibat tertimpa material genteng dan kayu. Untuk sementara Liman Wibisono, Sucianto beserta warga lainnya mengungsi di sanak saudaranya yang rumahnya tidak jauh dari rumah mereka yang rusak. Mereka juga belum tahu kapan akan memperbaiki rumah mereka masing-masing karena terkendala dana. Waktu itu sampean kondisinya di mana? Ada di dalam sini. Sana saya sampai gini tuh. Anak-anak semua ada di luar. Ini ada di luar. Hanya saya sendiri di dalam. Berarti setelah ambruk itu sampean lari keluar? Nggak lari, sudah ambruk semua. Saya baru keluar. Selain rumah sampean ada berapa rumah lagi, Pak? Rumah saya 3. Berarti 4 sama rumahnya sampean? 4. Dari selatan 1, nomor 2 itu 1, nomor 3 saya, nomor 4 anak saya. Enggak terima parah, ya parah. Apanya Pak yang rusak paling parah? Belandarnya sama pilar itu.
Hilang. Sudah doyong gini sudah. Sementara itu, Kepala Desa Singonjuru Suharto menuturkan dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi perbaikan rumah warga, mengingat rumah warga ini berdiri di tanah sebuah perusahaan pabrik penggilingan padi. Bencana ya, kita selaku Kepala Desa juga empati, simpati lah, kasihan terhadap masyarakat saya yang ya, kena musibah angin beliung. Ya, kami menjalankan kegiatan sosial sudah saya laporkan ke Dinsos kemarin, sudah tertulis juga. Hari ini juga ada BMKG yang turun ke lapangan, dan desa juga memberikan bantuan sama bentuk kalau saya ngomong rasa simpati kepada warga karena musibah itu tidak kita prediksi, kejadian yang spontanitas dengan adanya angin dan hujan, sehingga seperti itu kejadian terdampak pada warga saya dari 4 kakak, 1 rumah kakak. Memang rumah itu bangunannya sangat tua sekali, mungkin sudah hampir 1 abad. Rumah itu ya juga rumah dari bahasa ngomong konsen dari rumah perusahaan Tetawangnya seharusnya mulai tahun 48 kurang lebih dibangun. Kami Kepala Desa kesulitan juga karena milik dari satu perusahaan yang disampai sebagai perusahaan Yosomulyo di desa kami sendiri. Misalnya kami hanya memberikan bantuan seperti uang dan bantuan material. Dani Eka, CTV. PT Kereta Api Indonesia Persero meresmikan bangunan baru Stasiun Banyuwangi Kota pada Jumat pagi kemarin. Bangunan baru berkonsep perpaduan etik modern itu diharapkan akan menunjang aktivitas di stasiun yang relatif meningkat. Pembangunan di Stasiun Banyuwangi Kota meliputi gedung stasiun baru, perluasan dan penataan parkir, ruang terbuka untuk umum, serta selasar untuk alur penumpang. Bangunan baru mengangkat tema etnik, vernakuler, serta modern. Etnik vernakuler adalah ekspresi budaya etnis yang tercermin dalam arsitektur vernakuler yang tercipta pada bentukan atap khas Banyuwangi, yakni atap rumah adat Osing. Sementara unsur modern dibentuk pada pemilihan material terkini seperti clay material, homogenois tile, serta unsur kearifan Nusantara yang dibuat modern. Direktur Utama PT KAI Didi Hartantio menjelaskan, penumpang kereta api di Stasiun Banyuwangi cukup potensial. Selama 2024, Stasiun Banyuwangi Kota mengangkut dan menurunkan sebanyak 842.562 penumpang. Jumlah itu naik 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan selama libur Natal dan Tahun Baru, pengguna transportasi umum ini mencapai 3.000-an penumpang setiap harinya. Stasiun Banyuwangi Kota juga merupakan stasiun ranking 2 di wilayah Daob 9 Jember terkait jumlah penumpang. Untuk itu, KAI menata stasiun ini dengan bangunan yang lebih luas, sehingga untuk pelayanan penumpang bisa lebih nyaman. Pembangunan Stasiun Banyuwangi Kota berlangsung selama 9 bulan sejak selama 2024. Bangunan yang diresmikan merupakan tahap pertama. Pada 2025, pembangunan akan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Rencananya bangunan lama di stasiun akan dirombak. Didi berharap bangunan baru Stasiun Banyuwangi Kota akan menjadi ikon baru bagi Banyuwangi, sehingga masyarakat juga diharapkan bisa menikmati bangunan tersebut. Jadi, kenapa stasiun ini kita tata? Karena stasiun yang lama sudah tidak memadai untuk dapat melayani pertumbuhan penumpang yang ada di Banyuwangi dan Ketapang. Sehingga yang saya sampaikan tadi bahwa kereta api melayani sekitar 852.000 penumpang baik naik maupun turun di stasiun Banyuwangi dan Ketapang ini. Dan dua stasiun ini merupakan dua stasiun yang ranking 2 dan ranking 3 di wilayah Daob 9 Jember. Jadi kalau di Daob 9 Jember, penumpangnya paling banyak di stasiun Jember, nomor 2 di Banyuwangi, dan nomor 3 di Ketapang. Nah, untuk itu maka KAI menata stasiun ini dengan bangunan yang lebih luas, sehingga untuk layanan para penumpang ini bisa lebih nyaman.
ruangan ini juga berhasil ya, sehingga dengan arsitektur Banyuwangi musik kali lokal, maka harapannya stasiun Banyuwangi ini bisa menjadi salah satu ikon di kota Banyuwangi ini, menambah bangunan-bangunan yang indah yang dapat dinikmati masyarakat. PJ Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo berterima kasih atas pembangunan stasiun Banyuwangi Kota oleh KAI. Apalagi bangunan stasiun mengangkat tema kearifan lokal Banyuwangi. Stasiun Banyuwangi Kota akan bisa dinikmati oleh para penumpang dan warga Banyuwangi. Ia berharap pembangunan di stasiun Banyuwangi Kota akan berlanjut, sehingga stasiun ini akan menjadi ikon baru bagi KAI dan Banyuwangi, dan bisa dikembangkan terus-menerus hingga menjadi stasiun terbaik di Indonesia. Tentu harapannya juga ini secara terus-menerus akan dikembangkan oleh PT KAI dari Bupati sampaikan terus-menerus, juga harapannya ini menjadi bandara ikonik, bandara terbaik dan bukan stasiun terbaik di Indonesia maupun nanti pada dunia, karena kita sekali tahu bahwa bandara stasiun itu lebih banyak mengutamakan pada faktor teknologi. Tentu kita lihat di Banyuwangi ini Pak Dirut beserta jajaran membangun stasiun kereta api Banyuwangi ini juga berdasarkan teknik lokal, kearifan lokal, sehingga kita betul tahu inilah memang terima kasih dari atap Banyuwangi, sehingga itu bisa menjadi upgrade. Jadi kalau orang turis atau orang wisatawan masuk ke Banyuwangi, kalau bandara turun dari bandara itu artinya sudah pulang segar gitu Pak Dirut. Sehingga itu kalau orang sudah turun segar tentu akan pasti memasukkan nanti destinasi wisata yang diberikan juga teman-teman dan para wisatawan masyarakat yang turun di satu kota begitu turun langsung wah wow stasiun Banyuwangi Kota luar biasa. Tentu destinasi dan bandara yang diberikan. Saya kira itu harus kendaraan. Handoko Kusumo, CTV. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun.
Kenapa, Pak? Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting coba rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok itu. Ini kita ngulik rokok itu cilik. Tahu juga. Ya, Pak. Kadung rokok harus nih. Itu bisa bantu ketarbetan kita. Tapi bisa pajak itu mau. Bisa bangun belakang, rumah sakit. Oh, ketipu, Pak. Iya. Ada hukumnya nggak, Pak? Rokok Oh, ilegal itu, Pak? makanya itu macam-macam. Macam mereka rokok ilegal terus. Misalnya itu rokok ilegal. Itu pidana ya. Oh, pidana? Iya, Pak. Iya, Pak. Penjara itu. Ini, Pak. Sepurone sing akeh, Pak, ya. Iya. Ki rokok ilegal, Pak. Pak, sepurone, Pak. Sing akeh, Pak, ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Sementara itu, kepadatan jumlah penumpang kereta api pada arus balik Natal dan Tahun Baru masih terus terjadi di stasiun Banyuwangi Kota Banyuwangi hingga Jumat siang. Ribuan penumpang setiap harinya masih memadati sejumlah stasiun di wilayah Daob 9 Jember untuk kembali ke berbagai daerah maupun yang tiba di Banyuwangi.
Diprediksi arus balik penumpang pada libur Nataru ini akan terus berlangsung hingga tanggal 5 Januari mendatang. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didi Hartantyo, memantau langsung kepadatan penumpang pada arus balik libur Nataru di Stasiun Banyuwangi Kota, Banyuwangi pada Jumat siang. Kepadatan jumlah penumpang kereta api pada arus balik Natal dan Tahun Baru masih terus terjadi di sejumlah stasiun wilayah Daob 9 Jember untuk kembali ke berbagai daerah maupun kembali ke Banyuwangi. Dari data pihak PT Kereta Api Indonesia Daob 9 Jember, jumlah penumpang yang sudah terlayani hingga kini mencapai 332.000 penumpang. Sementara data harian jumlah penumpang pada arus balik yang terlayani dari keberangkatan Stasiun Ketapang dan Stasiun Banyuwangi Kota perharinya terus mengalami kenaikan. Perharinya ada sekitar 1.500 hingga 1.800 penumpang yang kembali ke sejumlah daerah dari Banyuwangi maupun sebaliknya dari catatan pihak PT KAI Daob 9 Jember yang meliputi wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan mengalami tren peningkatan okupansi penumpang yang cukup tinggi saat Nataru. Banyaknya lokasi tujuan wisata di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya diduga menjadi penyebab mengapa okupansi penumpang di Daob 9 Jember mengalami peningkatan. Selain itu, kereta api juga dirasa sebagai alat transportasi yang paling aman dan nyaman hingga mengapa banyak masyarakat memilih moda transportasi kereta api. Angkutan Natal sampai dengan tanggal 5 Januari. Rekan-rekan semua, salah satu daerah yang tumbuh angkutan Nataru itu adalah daerah operasi 9 Jember Banyuwangi ini. Luar biasa. Artinya di tengah situasi ekonomi yang ya ditaruh itu, tapi yang sudah beroperasi di Banyuwangi ini tetap tumbuh. Itulah maka kita akan terus mengembangkan dari angkutan di sini. Dan tentu saja yang disampaikan Pak Sudha oleh konektivitas dan integrasi sangat penting. Jadi nanti kalau orang di Banyuwangi ini angkutan lanjutannya itu sudah ada. Karena itu ya semoga sukses semuanya. Angkutan Nataru pada tahun ini 2024-2025 berdasarkan data pada siang hari ini jumlah penumpang yang telah kami layani kurang lebih sebanyak 332.000 penumpang. Untuk puncak arus balik itu sudah terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 di mana kami melayani kurang lebih sebanyak 22.200 penumpang. Untuk hari ini kami prediksi melayani penumpang kurang lebih sebanyak 18.000 penumpang. Sudah mulai menurun dibandingkan puncak arus balik pada tanggal 29 Desember. Tapi masih berlangsung, Pak, arus balik? Untuk arus balik masih berlangsung, kami perkirakan hingga tanggal 5 Januari 2020. Untuk keberangkatan di wilayah Daob 9 Jember paling tinggi ada di keberangkatan di stasiun Jember. Selanjutnya ada di stasiun Ketapang dan stasiun Banyuwangi Kota. Untuk jumlah penumpang harian biasanya berapa? Kalau di wilayah Banyuwangi ini penumpang harian kurang lebih sekitar naik ya, antara stasiun Ketapang dan stasiun Banyuwangi Kota kurang lebih sebanyak 1.500 hingga 1.800 per hari. Meski puncak arus balik sudah terjadi pada tanggal 29 Desember lalu, namun diprediksi arus balik penumpang pada libur Nataru ini akan terus berlangsung hingga 5 Januari mendatang. Keberangkatan penumpang tertinggi terpantau terjadi dari stasiun Jember, stasiun Ketapang, kemudian disusul dari stasiun Banyuwangi Kota. Handoko Kusumo, CTV. Kardus bekas banyak orang menganggap barang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Namun di tangan pemuda asal Dusun Maron, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, dapat menjadi hasil karya tangan dengan nilai ekonomi. Walaupun hasilnya sangat minim, namun dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Pria tersebut yakni Slamet Eko Budiono, pemuda asal Dusun Maron, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, memanfaatkan kardus-kardus bekas yang didapatnya dari para pengepul kardus di wilayahnya untuk dimanfaatkan barang ekonomi tinggi, dibuat menjadi kotak hantaran lamaran maupun pernikahan. Sejak 1 tahun lalu, pasca diterjang COVID-19, usaha sablonnya yang sudah ditekuni selama 20 tahun lebih harus gulung tikar
Maka ia bersama salah satu temannya membuat usaha pembuatan kotak hantaran maupun pernikahan yang memanfaatkan kardus bekas yang bisa didapat dari pengepul kardus di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Walaupun terkendala alat, dirinya bersama rekannya hanya mampu membuat sekitar 30 kotak siap pakai dengan nilai jual 5 hingga 7.000 saja yang dijual di tempat-tempat penjualan roti seperti di Pasar Genteng 2 maupun toko-toko roti di sekitaran Genteng. Sedangkan untuk pemasaran ia memiliki tim marketing. Dalam satu kotaknya, ia dan temannya mampu menghasilkan kurang lebih Rp2.000. Namun hal itu tetap disyukuri karena dari hasil inilah dirinya mampu menghidupi keluarga anak istrinya. Bahkan dalam waktu dekat, dirinya akan membuat hasil karya tangannya, yakni pembuatan kotak pensil dan pot bunga yang memanfaatkan kardus-kardus bekas tersebut. Ya, kebetulan saya pelaku sablon awalnya, karena keterbatasan saya dalam hal teknologi juga, kita termakan ini alat modern lah istilahnya, seperti digital printing terutama seperti itu. Kebetulan kita ide dari bahan-bahan bekas kardus yang kita tahu kadang terbuang, akhirnya kita sisihkan, terus ada masukan dari tetangga juga, akhirnya kita buat seperti ini. Cari bahan dulu, kardus, biasanya ke toko atau pengepul kardus itu kita jual, belinya per kilogram. Jadi awalnya di situ, terus kita potong-potong sekitar untuk dinding itu 25 lawan 30, 10 untuk dinding, terus panjangnya 25 itu untuk dinding yang kecil itu. Ukuran yang besar itu sekitar 28 sama 34. Kita kalau jualnya 5.000 untuk grosir ya. Untuk grosir 5.000. Biasanya kalau ke sini orang-orang ya 6.500, 7.000. Jadi kalau kita pendapatan kotor berarti 1.000 berapa? 1.000 kurang lebih 1.500-an enggak salah. Tas gituan. Kotor. Ya. Bahan kebetulan kita enggak begitu banyak kendala kalau bahannya. Banyak kendala itu alatnya, Mas. Alatnya. Dani Eka, CTV. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanan pencuri motor di Kabupaten Probolinggo tergolong nekat. Sudah terpasang papan informasi di area Puskesmas Pajarakan, terpasang CCTV, ternyata masih bisa mencuri sepeda motor milik keluarga pasien. Hingga kini kasus tersebut ditangani kepolisian sektor setempat. Di awal tahun 2025, aksi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo makin mengkhawatirkan saja. Kali ini, kawanan pencuri nekat mencuri sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi N6967MF milik Nur Masruka, 30 tahun, warga desa Kregenan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang terparkir di area parkir Puskesmas Perajakan, Kabupaten Probolinggo. Aksi dua orang pelaku tergolong nekat. Di area parkir sudah tertulis area tersebut dalam pengawasan CCTV 24 jam. Dan nyatanya mereka berhasil membawa kabur motor korban. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, serta mengenakan helm dan memakai masker.
Tiba di area parkir, salah satu pelaku turun selanjutnya dengan santainya menghampiri sepeda motor korban. Beberapa detik kemudian motor korban berhasil dicuri. Ini untuk yang keempat kali. Pelakunya itu sempat terekam CCTV semua atau gimana? Terekam CCTV semua. Itu milik karyawan atau pengunjung atau gimana, Mas? Pengunjung, keluarga pasien. Memang sebelumnya yang 4 kali itu orang dua pelaku itu juga, Mas? Kemungkinan sama, orangnya pelakunya kemungkinan sama karena dari perawakan CCTV itu sama. Mirip. Ini di gerbang depan memang selalu dibuka 24 jam atau gimana, Mas? Tidak dibuka sih, cuma dibuka pintunya aja. Biasanya kan ada pintu kecil untuk keluar masuk kendaraan. Kadang karena ini keluarga pasien yang datang, kadang keluarga pasien itu lupa untuk membuka. Ini infonya sepeda motor yang dicuri dikunci setir atau gimana, Mas? Infonya dikunci setir karena punya ada alarmnya juga, beberapa kok nggak bunyi gitu. Kepolisian sektor Panjarakan sudah menerima laporan. Selain itu, unit reskrim langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti CCTV. Jadi pada tanggal 1 hari Rabu 1 Januari 2025 kemarin kita mendapatkan laporan dari masyarakat korban atas nama Nur Mas Suha. Dia pada hari Selasa tanggal 31 Desember jam setengah 4 antara itu, waktu itu dia sedang ke puskesmas untuk menjenguk anaknya. Anaknya yang sedang istilahnya dirawat di situ. Terus kita beberapa lama setelah keluar, dilihat di parkiran sudah nggak ada sepeda motor yang kita bilang. Terus setelah kita mendapatkan laporan, kita lakukan cek TKP, olah TKP dan mempelajari CCTV yang ada. Untuk sementara kami lakukan penyelidikan. Untuk identitas pelaku masih kita dalami, Mas, karena cuman pelaku menggunakan helm, menggunakan masker, jaket. Ya, saya juga bekerja sama dengan unit Osnal Polres Probolinggo untuk koordinasi terkait pengungkapan perkara ini. Korban berharap polisi segera menangkap kawanan curanmor yang semakin meresahkan warga. Farid Fahlevi, CTV. Diguyur hujan lebat semalaman, tebing setinggi 20 meter di jalur perbukitan Piket 0 longsor pada Jumat pagi. Akibat longsoran ini, akses jalur lintas selatan penghubung Lumajang, Malang lumpuh total. Longsoran tebing ini terjadi di jalur perbukitan Piket 0 Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Material longsor berupa lumpur dan bebatuan menutup seluruh badan jalan nasional, tepatnya di kilometer 55. Tebalnya material longsor yang menutup jalan membuat akses jalur lintas selatan penghubung Lumajang Malang itu lumpuh total. Ratusan kendaraan baik dari arah Lumajang maupun Malang terjebak di area ini hingga berjam-jam. Menurut warga, longsoran ini terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Banyaknya resapan air hujan membuat tebing setinggi 20 meter ini labil hingga akhirnya longsor dan menutup seluruh badan jalan. Perkiraan tadi jam 5-an itu longsornya. Tadi Bapak sudah nunggu berapa lama sih? Kejebak berapa lama? Sekarang kan jam berapa? 9 ya. Berarti mulai jam 5 tadi. Oh, sudah 2-3 jaman Pak ya? 3 jaman. Ini nggak bisa lewat ya. Nggak bisa lewat. Sepedae nggak bisa lewat tadi. Terus ada golongan anak-anak yang bukan relawan itu, batu-batu itu di pinggir akhirnya bisa roda 2, tapi sambil didorong. Ini roda 4 Pak? Roda 4 total nggak bisa. Iya. Karena jalur licin dan masih tertutup material, petugas kepolisian lalu lintas setempat menutup sementara akses jalur lintas selatan dan mengarahkan pengguna jalan untuk memutar arah melalui Kabupaten Probolinggo kecuali untuk roda 2. Untuk sementara ini, hari ini ada 1 titik yang longsor. Untuk ketebalan material itu berapa meter? Untuk
sekitar 2 meteran menutup jalan. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk lalu lintasnya? Ya, kami menghubungi alat berat untuk supaya cepat datang karena arus antrian sudah panjang baik dari arah Dampit maupun dari arah Lumajang, antrian sudah panjang. Kami alat berat supaya dari BPBD maupun dari proyek supaya cepat datang dan membersihkan tanah-tanah ini. Hingga Jumat siang, petugas masih menunggu alat berat untuk melakukan pembersihan. Petugas juga menghimbau agar para pengguna jalan yang akan menggunakan jalur lintas selatan untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi longsor susulan masih sangat tinggi. Yongki Nugroho, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, akan segera berangkat. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan.
Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat, dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu berarti bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengintip aktivitas anak-anak yang tersandung masalah hukum di Yayasan Bengkel Jiwa di Jember. Di tempat ini, anak yang berhadapan dengan hukum dibina dan dibekali kreativitas yang bermanfaat dan menghasilkan. Inilah sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Bengkel Jiwa Jember di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.
Setiap hari, setiap pulang sekolah, anak-anak yang dibina di yayasan yang berdiri sejak 2019 ini melakukan aktivitas yang bermanfaat. Bengkel Jiwa Jember memberikan berbagai pelatihan keterampilan, konseling, serta dukungan sosial untuk membantu para ABH kembali ke jalan yang benar. Para ABH binaan Yayasan Bengkel Jiwa Jember itu diajarkan beternak ayam dan mentok dengan baik dan benar. Selain itu, mereka juga diberi hak mendapatkan pendidikan layak. Hampir setiap bulan, bengkel ini dititipi anak dengan masalah hukum yang beragam, mulai dari kasus pengeroyokan hingga kasus-kasus lainnya. Melalui berbagai program pembinaan, Bengkel Jiwa Jember tidak hanya mengajarkan keterampilan hidup, tetapi juga memberikan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh para anak berhadapan dengan hukum. Kasih anak ini seperti apa? Baik, kalau latar belakang dirikan Yayasan Bengkel Jiwa ini, kami lahir di tahun 2019 bulan Februari. Itu ya karena profesi saya itu pekerja sosial perlindungan anak, yang mana concernnya ke anak-anak berkonflik dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, ada anak korban, saksi, dan anak pelaku. Nah, kemudian waktu itu saya di Surabaya melihat kondisi-kondisi anak-anak pelaku, anak-anak pelaku itu ternyata setelah kita lakukan asesmen, sebenarnya mereka juga kategori anak korban begitu loh. Dan anak-anak kemudian masuklah ke penjara ya karena terkait perilaku kriminalnya. Kemudian di sana kan juga banyak anak yang dirampas kan begitu kan kalau masuk di lapas. Kemudian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 mengamanatkan adanya suatu lembaga di tiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan momen itulah yang akhirnya saya ambil sikap untuk mendirikan ini. Salah satu orang tua mengaku bersyukur anaknya mendapat pembinaan di tempat ini. Ia melihat perubahan drastis ke arah yang lebih baik dari sifat anaknya sebelumnya. Alhamdulillah saya sangat terima kasih kepada yayasan sini ya Pak ya. Soalnya kita bisa, semua orang tua bisa menjenguk anak-anak itu bebas juga. Jam besoknya bebas, kita juga bisa menginap. Untuk video call, untuk telepon juga bebas. Alhamdulillah juga anak-anak di sini juga boleh sekolah, dapat fasilitas ngaji, terus dapat fasilitas untuk beternak, sama untuk mengembalikan trauma anak-anak itu cepat gitu Pak. Alhamdulillah kita sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada Pak Wahyu, karena Pak Wahyu sudah sangat menerima anak-anak dengan lapang dada. Ada rasa trauma untuk anak-anak itu? Anak-anak masih kadang, kalau kemarin-kemarin masih ada rasa trauma, tapi sekarang udah agak reda. Ini karena di sini banyak kegiatan, terus Pak Wahyu juga welcome kan sama anak-anak. Agus berharap Bengkel Jiwa Jember dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang pernah tersandung masalah hukum. Lutfikur Rohman, CTV. Bagi Anda pecinta kuliner Nusantara, pernah mencicipi masakan satu ini belum? Namanya kaldu kokot sapi khas Madura. Makanan yang melegenda di Pulau Garam ini cocok jadi sajian nikmat saat musim hujan. Inilah kuliner kaldu kokot asal Madura di salah satu rumah makan Berung Indah, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember. Hidangan dari kaki sapi ini siap memanjakan lidah Anda para pecinta kuliner. Pertama-tama, potong-potong lalu bersihkan kokot atau kaki sapi hingga bersih. Setelah bersih, rebus kokot selama kurang lebih 3 jam dengan bumbu-bumbu khas sampai tekstur kokot menjadi lembut. Setelah matang, sajikan dengan kacang hijau rebus. Lalu jangan lupa tambahkan kecap di atasnya. Bumbu rempahnya yang kaya dan cita rasa yang gurih pasti menggugah selera para penikmatnya. Aulia Dharma Susanti, salah satu pengunjung, mengungkapkan perpaduan kuah kental, perasan jeruk nipis bercampur petis, bumbu rempah serta kikil sapi yang lunak dan taburan bawang goreng menjadi pembeda dengan hidangan kaldu kokot sapi pada umumnya, sehingga sangat cocok dikonsumsi saat santap siang. Saya baru pertama ini, sebenarnya kabarnya sudah lama saya dengar. Saya cari alamatnya tidak pernah ketemu, baru sekarang. Dan ternyata gak rugi lek mulai terang dino. Enak terus
biasanya itu saya makan kaldu hanya kacang hijau kan. Ini ada kacang-kacang tanahnya dan terasa ada petisnya, sehingga perpaduannya itu maknyus, enak di lidah saya suka. Untuk tekstur kokotnya lembut, jen lembut mas, kurang tak cokot wis merotol. Ini luar biasa. Ini dimakan sama lontong sensasinya seperti apa? Saya sampai nambah 2 kali barusan. Ini kalau ngelemut ya mak. Cuman sing enak ini itu tambah doyan tambah seneng. Mbah Embo bolak-balik. Pemilik warung sengaja menghadirkan kaldu kokot khas Madura ini karena sangat jarang sekali ditemukan di Jember. Bahkan warungnya ini menjadi primadona para pecinta kuliner meski baru beberapa bulan dibuka. Kaldu kokot di warung ini sering dikunjungi oleh masyarakat dari luar Jember, yakni dari Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, dan Lumajang. Bahkan Indah mengaku dalam sehari menghabiskan sebanyak 1 kuintal kaki sapi untuk memenuhi permintaan pengunjung. Kaldu kokot ini mas, dari kikilnya sapi yang utuh, terus dipaduan sama rempah-rempah Madura yang ada kacang tanah, terus ada petisnya kayak rujak soto, terus ada cambah goreng, bawang daun yang mentah, jadi aromanya bikin menggoda selera orang Jember mas. Sejauh ini peminat seperti apa? Alhamdulillah mulai buka sampai sekarang ini membludak mas. Jadi itu pembeli kita, langganan kita itu ada yang dari Bondowoso, Lumajang, Puger, Banyuwangi, pokoknya dari kota-kota sebelah mas. Alhamdulillah. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa kilogram? Pertama kali itu 1 kintal mas, 1 kintal 80 kilo, terus akhirnya stoknya itu mengurang karena pasoknya itu tidak ada mas. Karena kewalahan kita sapi itu kan cuma 4 kakinya mas. Jadi kalau 1 kintal itu membutuhkan berapa sapi setiap harinya gitu mas. Alhamdulillah sampai saat ini mencukupi 1 kintal setiap harinya. Apa yang membedakan cita rasa kaldu kokot khas Madura dengan yang lainnya? Kalau kata orang pengunjung itu mas, selain kuahnya kental, perpaduan sama rempah, terus kuahnya itu ada rujak, kayak rujak soto, ada petisnya, terus ada kacangnya, terus ada itu mas, ada kecap, jeruk pecel sama sambal, enak mantap mas. Jadi kecut, manis, pedas rasanya. Harga 1 porsi kaldu kokot di warung Indah bervariasi mulai dari Rp35.000 untuk porsi biasa hingga Rp50.000 untuk porsi super jumbo. Lutfi Koroman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim. Untuk edisi hari ini, saya Rano Prasya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.